Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah like, subscribe channel ini, dan tulislah sholawat Nabi di komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya, amin. Di tengah hutan yang lebat, di mana pohon-pohon besar tumbuh menjulang tinggi, seekor ular sanca putih hidup dalam kesendirian. Ular itu memiliki kulit bersih yang berkilauan, seolah setiap sisik yang menyelimutinya memantulkan cahaya. Matanya yang tajam namun lembut memandang dunia dengan penuh kebijaksanaan dan kesendirian. Ia sudah lama mengembara di hutan ini, jauh dari peradaban manusia, jauh dari gangguan. Bagi ular sanca putih, hutan adalah rumahnya, tempat yang menawarkan ketenangan dan kedamaian. Namun, meskipun ia menikmati kesunyian hutan, ada rasa kesepian yang mendalam di dalam hatinya. Hari itu, seperti biasa, ular sanca putih berjalan di jalan setapak yang sering dilalui oleh hewan-hewan hutan. Ia telah mengenal setiap sudut hutan ini dan tahu persis di mana tempat-tempat aman dan bahaya yang mengintai. Namun sesuatu yang tidak biasa terjadi saat ia melintasi sebuah jalan kecil yang jarang dilewati. Di sana, di tengah jalan yang sepi, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah jalan setapak yang tertutup dedaunan, ada sebuah benda kecil yang terbungkus kain lusuh. Penasaran, ular sanca putih mendekati benda itu dan dengan hati-hati membuka kain tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat isi di dalamnya. Seorang bayi laki-laki yang terbaring tak berdaya. Dengan tubuh kecil yang pucat, bayi itu menangis pelan, matanya terbuka setengah seolah meminta pertolongan. Ular sanca putih menilai bayi itu, merasa iba melihat nasibnya. Tak ada orang di sekitar, tak ada suara manusia, hanya hutan yang sunyi. Mungkin bayi ini telah dibuang, atau mungkin terpisah dari orang tuanya. Namun apapun alasannya, ular sanca putih merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan lembut ia menjalurkan tubuhnya yang besar dan melbelit bayi itu dengan hati-hati, memastikan agar dia tidak terluka. Perlahan, ular itu mengangkat bayi itu dan membawanya jauh ke dalam hutan, menuju gua yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Gua itu terletak di sebuah lereng bukit yang sunyi, jauh dari gangguan manusia. Di dalam gua, ular sanca putih meletakkan bayi itu dengan lembut di atas batu datar yang bersih. Ia menggunakan ekornya untuk menyelimuti bayi tersebut dengan hati-hati, menciptakan kehangatan alami. Ular itu tahu bahwa ia harus merawat bayi ini dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia bukan manusia, ia merasakan naluri keibuan yang kuat, seolah ia sudah ditakdirkan untuk menjaga kehidupan kecil ini. Hari demi hari ular sanca putih merawat bayi itu. Ia mencari makanan dan air yang segar, menjaga agar bayi itu tetap hangat dan sehat. Meskipun tidak bisa berbicara, ular sanca putih berkomunikasi dengan cara lain. Dengan tatapan lembut dan sentuhan yang penuh perhatianin, seiring berjalannya waktu bayi itu tumbuh sehat, ia mulai belajar duduk dan merangkak. Dan setiap kali ia menangis, ular sanca putih akan datang untuk menenangkannya. Setiap hari ular itu merasa semakin terikat dengan bayi yang ia rawat. Ia melihatnya tumbuh dengan mata penuh kebanggaan. Meskipun ia tahu ia bukan orang tua yang sebenarnya, namun dalam hatinya, ia merasa bayi itu adalah bagian dari dirinya. Kehadirannya memberi tujuan baru dalam hidupnya yang sunyi. Ular sanca putih tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan bayi ini. Ia akan terus merawatnya, menyayanginya, dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Di tengah hutan yang luas dan penuh misteri ini, tahun demi tahun berlalu dan bayi yang dulu ditemukan oleh ular sanca putih di jalan, kini tumbuh menjadi seorang anak kecil yang ceria. Anak itu diberi nama Usman oleh ular sanca sesuai dengan tulisan yang terukir di kalung kecil yang dikenaknya sejak ditemukan. Usman tumbuh menjadi bocah yang kuat, lincah dan cerdas. Sejak kecil Usman telah terbiasa hidup di tengah hutan. Ia belajar mengenal alam sebagai teman sekaligus guru, dan di dalam dirinya ada keberanian serta rasa ingin tahu yang besar. Meski Usman tidak tahu asal-usulnya, ia merasa nyaman dan aman di hutan, terutama dengan kehadiran ular sanca putih yang ia anggap sebagai satu-satunya keluarga. Ular sanca putih itu melindungi dan mengawasi Usman di setiap langkahnya. Meskipun ular itu tak bisa berbicara atau menjelaskan dirinya,
Usman selalu merasakan kehangatan dan kasih sayang darinya, seolah dirinya itu adalah penjaga yang dikirimkan khusus untuknya. Sejak kecil Usman belajar banyak dari sang ular. Ia diajari untuk hidup mandiri. Ia diajari untuk hidup mandiri, mengenali tanaman yang aman dimakan, dan memahami jejak-jejak hewan di sekitar hutan. Ular sanca putih selalu berada di dekatnya, memperhatikan setiap langkah Usman dan memastikan ia aman. Usman pun semakin mengenal seluk-beluk hutan. Di usianya yang beranjak dewasa, ia tahu cara berburu, mencari sumber air, dan menghindari bahaya yang tersembunyi di balik pepohonan. Usman tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berotot, dan kuat. Tubuhnya terbentuk dari kehidupan yang keras di hutan. Walaupun ia tak pernah bertemu manusia lain, Usman memiliki rasa tanggung jawab dan keinginan untuk melindungi. Ular sanca putih mengajarkan kepadanya bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang kelembutan dan juga tentang kasih sayang. Usman pun selalu memperlakukan ular itu dengan hormat, bahkan berbicara kepadanya layaknya seorang sahabat. Di mata Usman, ular sanca putih itu adalah sosok yang penuh kebijaksanaan, yang selalu mendampinginya tanpa syarat. Namun seiring berjalannya waktu, Usman mulai merasakan rasa penasaran yang kuat tentang dunia luar. Ia ingin tahu apakah ada kehidupan di luar hutan. Apakah ada orang-orang yang serupa dengannya? Setiap kali ia melihat burung-burung berterbangan, Usman merasa ada panggilan dari dunia luar yang semakin sulit ia abaikan. Kadang-kadang ia menatap langit yang terbentang luas di atasnya dan bertanya-tanya tentang apa yang ada di baliknya. Ketika usia Usman semakin mendekati 20 tahun, rasa penasarannya tentang dunia luar semakin kuat. Ia tahu meski ia sangat menyayangi ular sanca putih yang telah merawatnya sejak kecil, ia tak bisa mengabaikan panggilan hatinya untuk pergi keluar dan melihat dunia. Namun, setiap kali ia membayangkan perpisahan, hatinya terasa berat. Bagaimana ia bisa meninggalkan sosok yang telah mengorbankan segala untuknya? Usman sering merenung di malam hari, duduk di atas batu di depan gua, sambil menatap ke dalam kegelapan hutan. Ia ingin berbagi keinginannya dengan ular sanca, tetapi setiap kali ia mencoba, rasa bersalah menghantui dirinya. Dia merasa berutang budi pada ular itu yang telah memberinya kehidupan dan kasih sayang tanpa pamrih. Akhirnya suatu hari Usman memberanikan diri untuk berbicara dengan ular sanca tentang keinginannya. Di pagi yang tenang, duduk di depan ular sanca putih dan mulai bercerita. Meskipun ular itu tidak bisa berbicara, Usman merasa ular itu mengerti. Ia menatap mata ular sanca itu dengan penuh haru dan berkata, "Aku ingin melihat dunia luar. Aku ingin tahu seperti apa kehidupan di dunia luar sana." Ular sanca putih menatap amat dengan tatapan lembut dan penuh pengertian. Meskipun dalam hatinya ular itu merasa sedih, ia juga tahu bahwa Usman harus mengikuti panggilannya. Bagaimanapun, ular itu tidak bisa memaksa Usman untuk tetap tinggal bersamanya. Dengan hati yang lapang, ia membiarkan Usman mengejar impiannya. Keesokan harinya, Usman bersiap untuk pergi. Ia memeluk ular sanca putih dengan penuh kasih. Sayang merasakan kulit sisik yang halus dan dingin. Sebelum berangkat, ia mendekatkan wajahnya pada kepala ular itu, dan dengan lembut mencium sisik putih yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Namun saat ciuman itu mendarat di kepala ular, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh ular itu mulai memancarkan cahaya, dan Usman tertegun menyaksikan perubahan yang tak terduga di hadapannya. Ular itu perlahan berubah wujud, dan sosok manusia mulai terbentuk di depan matanya. Usman tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ular sanca putih yang selama ini menjadi penjaganya ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Cahaya terang memenuhi gua saat tubuh ular sanca putih berubah perlahan menjadi sosok manusia. Usman yang masih terkejut mundur beberapa langkah, memandangi perubahan itu dengan mata terbelalak. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Pakaiannya sederhana, namun auranya memancarkan keanggunan yang tak biasa. Wanita itu menatap Usman dengan sorot mata lembut yang penuh rasa. "Terima kasih." Usman berusaha mencari kata-kata, tapi bibirnya seolah terkunci. Akhirnya ia hanya bisa bergumpelan, "Siapa engkau sebenarnya?" Wanita itu tersenyum penuh kehangatan, lalu berbicara dengan suara yang lembut dan tenang. "Namaku Nana. Aku sosok yang selama ini menjaga dan merawatmu, Usman." Usman masih tidak percaya. Sulit baginya mengira bahwa ular sanca putih yang selama ini dianggapnya sebagai teman dan penjaga ternyata seseorang manusia yang dikutuk. Nana tersenyum melihat kebingungan Usman.
lalu mulai menjelaskan kisahnya yang panjang dan penuh penderitaan. Bertahun-tahun yang lalu Nana adalah seorang gadis desa biasa, hidup bahagia bersama keluarganya di desa yang damai di pinggiran hutan. Namun karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja, ia pernah membuat marah seorang nenek penyihir yang tinggal di hutan. Nenek itu memiliki kekuatan gelap dan tidak memiliki ampun bagi siapa saja yang menentangnya. Meskipun hanya karena kesalahan kecil sebagai hukuman, Nana dikutuk menjadi seekor ular sanca putih. Kutukan itu, kata penyihir tua, hanya bisa dipatahkan oleh ciuman tulus dari seorang laki-laki yang memiliki hati murni dan cinta yang sejati. Dengan tubuh yang berubah menjadi ular dan hati yang penuh kesedihan, Nana terpaksa meninggalkan desanya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi padanya, dan Nana memilih mengasingkan diri di dalam hutan yang sunyi. Ia hidup sendiri, merasa terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Waktu pun berjalan, dan meskipun tahun demi tahun berlalu, tubuh Nana tidak pernah menua. Ia tetap dalam wujud seekor ular putih yang abadi, yang menahannya dari kehidupan sebagai manusia. Namun, suatu hari saat ia sedang berkelana di jalan setapak hutan, Nana menemukan seorang bayi yang terbuang. Bayi itu tergeletak sendirian di tengah jalan, tak berdaya, menangis pilu. Nana yang selama bertahun-tahun hidup dengan kesepian, merasakan panggilan hatinya untuk melindungi bayi tersebut. Tanpa ragu ia membawanya pulang ke gua tempatnya tinggal dan memutuskan untuk merawatnya. Bayi itu menjadi harapan baru baginya, penghibur dalam kesendirian, dan ia pun mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk membesarkan bayi yang kelak diberinya nama Usman. Dengan nada lembut namun penuh haru, Nana berkata kepada Usman, "Engkau adalah satu-satunya kebahagiaan hidupku selama kutukan ini. Kau telah menjadi segalanya bagiku. Usman, aku tidak pernah membayangkan bahwa engkau akan menjadi laki-laki yang mampu mematahkan kutukanku ini." Usman mendengar cerita dengan penuh perhatian. Perasaan haru memenuhi dadanya. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa sosok yang begitu setia menemaninya ternyata adalah seorang wanita yang terkurung dalam kutukan. Ia memandang Nana dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa semua kasih sayang yang ia terima sejak kecil berasal dari hati seseorang wanita yang terjebak di balik wujud ular. "Terima kasih Nana atas semua yang telah kau lakukan untukku," ujar Usman, suaranya bergetar. "Tanpamu aku mungkin tak akan pernah bertahan hidup di hutan ini. Kau telah menjadi keluargaku dan sahabatku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi." Nana hanya mengganggu pelan, senyum lembut di wajahnya. "Sudah cukup bagiku melihatmu tumbuh seperti ini. Usman, kau adalah hadiah yang tak ternilai bagiku." Mereka berdua terdiam, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang baru. Nana akhirnya terbebas dari kutukannya, dan Usman merasa seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Hubungan mereka yang selama ini didasari kasih sayang tanpa syarat kini terasa semakin mendalam, menumbuhkan ikatan yang jauh lebih kuat. Di dalam hati Usman timbul keinginan untuk tidak membiarkan Nana sendirian lagi. Ia sadar bahwa hidup Nana telah terenggut bertahun-tahun akibat kutukan itu, maka ia ingin memberinya kesempatan untuk merasakan kehidupan yang utuh, kehidupan sebagai manusia yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hari itu menjadi awal baru bagi Usman dan Nana, awal dari sebuah hubungan yang terbentuk dari cinta dan pengorbanan. Usman pun tahu kehidupannya di hutan ini sudah sampai pada akhir ceritanya, dan ia ingin memulai cerita baru bersama Nana di luar sana, di dunia yang luas. Setelah terbebas dari kutukan, Nana mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai manusia. Meski sudah lama ia terpisah dari dunia manusia, ia belajar kembali menikmati sinar matahari yang hangat, merasakan angin menyentuh kulitnya, dan mendengar suara hutan dengan telinga manusia. Semua ini terasa asing sekaligus membahagiakan. Usman selalu berada di sampingnya, membantu Nana memahami kembali keindahan dunia dari sudut pandang seorang manusia. Mereka berjalan menyusuri hutan, bercakap-cakap dan sesekali duduk di tepi sungai sambil menikmati alam di sekeliling mereka. Hari demi hari Nana dan Usman semakin dekat. Usman merasakan hal-hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan nyaman, rasa ingin melindungi, dan secara perlahan sebuah cinta yang tumbuh tanpa ia sadari. Nana bukan hanya penjaga dan sahabatnya, kini ia adalah wanita yang membuat Usman ingin menghabiskan setiap momen bersamanya. Ia teringat semua pengorbanan yang ia lakukan untuknya selama ini,
betapa Nana dalam wujud seekor ular telah memberikan segala yang dimilikinya untuk menjaga, melindungi, dan membesarkan hingga ia menjadi pria dewasa. Suatu malam di bawah bintang-bintang yang terang, Usman dan Nana duduk bersama di sebuah bukit yang menghadap ke hutan. Hutan terlihat tenang dalam keremangan malam, dan di atas langit bintang-bintang berkilauan indah. Usman merasakan kehangatan di sampingnya dan tak bisa menahan kata-kata yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Ia menoleh ke arah Nana, dan dengan suara yang lembut namun tegas ia berkata, "Nana, aku tak pernah menyangka bahwa aku akan merasakan hal ini. Kau bukan hanya pelindungku, kau adalah bagian dari hidupku dan aku mencintaimu." Nana terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menatap Usman dengan tatapan bingung namun bahagia. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Usman, aku tak tahu harus berkata apa. Kau adalah alasan mengapa aku bisa bertahan selama ini. Kehadiranmu membawa arti yang begitu besar bagiku. Tanpamu, aku mungkin sudah tenggelam dalam kesedihan dan kesepian. Kau adalah cahaya dalam hidupku." Dalam keheningan malam, Usman dan Nana merasakan ikatan yang semakin kuat. Usman memegang tangan Nana, dan mereka berdua berbagi senyuman yang penuh arti. Nana merasakan cinta yang tulus dari Usman dan ia tahu bahwa akhirnya ia telah menemukan seseorang yang menerimanya dengan sepenuh hati, seseorang yang membuatnya merasa utuh kembali. Beberapa hari kemudian, Usman berbicara kepada Nana tentang keinginannya untuk membawa untuk Nana ke dunia luar, ke kota yang penuh dengan kehidupan. "Aku ingin kau merasakan kebebasan yang sebenarnya, Nana," kata Ahmad dengan semangat. "Selama ini kau hidup dalam kesunyian, terikat oleh kutukan. Kini kau bebas, dan aku ingin kau menjalin ini di kehidupan sebagai manusia sepenuhnya. Mari kita tinggalkan hutan ini dan mulai hidup baru bersama." Nana terdiam sejenak memikirkan ajakan Usman. Meninggalkan hutan tempat ia menghabiskan bertahun-tahun bukanlah keputusan yang mudah. Setelah merenungkan ajakan Usman untuk tinggal di kota, Nana merasa berat meninggalkan hutan yang selama ini menjadi rumahnya. Meskipun ia sudah terbebas dari kutukan dan bisa hidup sebagai manusia, seutuhnya hutan ini adalah tempat di mana ia menemukan Usman, tempat ia merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang. Hutan adalah saksi dari setiap langkah perjuangannya, dari kehidupan kesepiannya, sebagai seekor ular hingga kebahagiaannya menemukan cinta sejati. Usman pun memahami keraguan Nana yang menyadari bahwa keduanya memiliki ikatan yang mendalam dengan hutan ini, tempat yang melindungi dan mengajarkan mereka bertahan hidup. Setelah lama berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk tetap tinggal di hutan. Disinilah mereka merasakan bahagia, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Disinilah mereka membangun kehidupan baru bersama. Bersama-sama mereka memulai hari-hari penuh kebahagiaan dan ketenangan di tengah alam. Usman membangun sebuah pondok kecil dari kayu yang kokoh dan dedaunan lebat untuk menjadi rumah mereka. Pondok itu berada di dekat sungai, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak-semak yang hijau. Setiap hari mereka mengerjakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari berburu, menanam tanaman, hingga membuat kerajinan sederhana. Usman dengan kekuatan dan keterampilannya memastikan bahwa mereka selalu memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman. Nanan dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang tumbuhan, membantu Usman memahami alam dengan cara yang lebih. Ia menunjukkan tumbuhan obat dan buah-buahan yang berguna untuk menjaga kesehatan mereka. Setiap pagi Nana dan Usman berjalan bersama, menyusuri hutan sambil mencari bahan makanan, mendengarkan suara burung yang berkau, dan menikmati sejuknya udara yang dipenuhi aroma dedaunan. Hidup di hutan, mereka merasa lebih dekat dengan alam dan satu sama lain. Mereka menemukan keindahan dalam kesederhanaan hidup. Mereka tertawa bersama, bercerita tentang mimpi-mimpi dan harapan mereka, serta berbagi kenangan dari masa lalu. Dalam setiap detik kebersamaan mereka, Usman dan Nana merasakan cinta yang tumbuh semakin dalam. Pada malam hari mereka sering duduk bersama di tepi sungai, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Di bawah sinar rembulan yang menyinari hutan, Usman menggenggam tangan Nana dan merasakan betapa beruntungnya ia memiliki seseorang seperti Nana dalam hidupnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan tidak harus ditemukan di kota atau di dunia luar yang penuh hiruk-pikuk. Kebahagiaan sejati bagi Usman adalah di sisi Nana, di hutan yang damai ini. Meski jauh dari masyarakat manusia lainnya, Usman dan Nana tidak merasa kesepian. Allah menjadi teman setia mereka. Setiap hembusan angin, setiap desiran daun, dan setiap suara binatang menjadi pengingat akan betapa indahnya hidup dalam harmoni dengan alam.
Nana mengajarkan Usman untuk menghargai dan menjaga hutan ini, dan bersama-sama mereka menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Suatu hari saat mereka sedang duduk di depan pondok mereka sambil menikmati sinar matahari sore, Usman menatap Nana dengan penuh cinta. Ia menyadari bahwa cinta mereka telah mengatasi segala rintangan dari kutukan yang memisahkan mereka hingga berbagai ujian dalam hidup. Usman pun berkata kepada Nana, "Terima kasih Nana untuk semua yang telah engkau lakukan untukku. Aku berjanji akan menjaga dan mencu selamanya, dimanapun kita berada." Nana tersenyum lembut menatap Usman dengan penuh cinta dan harapan. "Usman, aku bahagia bisa hidup di sini bersamamu. Disinilah aku merasa hidup dan bahagia. Hutan ini adalah tempat kita, tempat di mana semua ini dimulai. Aku pun berjanji akan selalu bersamamu selamanya." Usman dan Nia menyadari bahwa mereka telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan sederhana di hutan. Mereka tidak membutuhkan kemewahan atau keramaian dunia luar, karena mereka memiliki satu sama lain. Dengan cinta yang dalam dan ikatan yang kuat, mereka berdua hidup bahagia di hutan, menyatu dengan alam dan merasakan ketenangan yang tak tergantikan. Usman dan Nana pun menghabiskan sisa hidup mereka di hutan, menjaga dan merawat satu sama lain, serta menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Mereka hidup dalam harmoni bersama alam, menjadi bagian dari hutan yang mereka cintai, dan di sanalah mereka mengukir kisah cinta yang abadi dalam damainya. Kehidupan di hutan yang hijau dan penuh keajaiban. Baiklah, demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.